Rapat paripurna yang kami hormati, sebagaimana surat undangan agenda rapat paripurna sore hari ini, persetujuan bersama atas diajukannya dua rancangan peraturan, yaitu satu, rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dalam kurung RPJMD tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Yang kedua, rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 14 tahun 2011 tentang distribusi perizinan tertentu. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, marilah kita mulai rapat paripurna ini. Untuk itu dengan mengikat Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Senin, tanggal 9 Agustus 2021, tepat pukul 16:29 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna secara resmi kami mulai dan bersifat terbuka. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, sebelum rapat paripurna pengambilan keputusan DPRD dimulai, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan keputusan DPRD nomor 04 garis miring keputusan DPRD garis miring 429 050 garis miring 2020 tentang pelaksanaan rapat dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat, penanganan pencegahan coronavirus COVID-19, khususnya Dektum ke-7, bahwa anggota DPRD yang menghadiri rapat dan atau mengikuti rapat melalui sarana telekonferensi dan atau video konferensi di rumah masing-masing dianggap telah menghadiri rapat serta menyepakati keputusan-keputusan yang dihasilkan. Selanjutnya, berdasarkan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD khususnya pasal 126 ayat 1 huruf B, bahwa rapat paripurna menetapkan peraturan daerah dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD. Saat ini anggota DPRD yang hadir berjumlah 35 orang. Ini berarti bahwa rapat paripurna pada hari ini sudah memenuhi quorum, maka acara rapat paripurna pada hari ini dapat dilanjutkan. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, sebelum pengambilan keputusan atas dua raperda dilakukan sebagaimana ketentuan, akan didahului penyampaian laporan oleh masing-masing pansus. Untuk itu, kesempatan pertama kami berikan kepada pimpinan pansus RPJMD tahun 2021 sampai tahun 2026. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan Pansus atas diajukannya rancangan peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, yang kami hormati pimpinan DPRD, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD, serta anggota sekalian yang berbahagia.
Yang kami hormati, Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Badan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Yang kami hormati, para camat, lurah dan kepala desa se-Kabupaten Banyuwangi, Saudara Sekretaris dan staf sekretariat DPRD yang kami hormati, dan teman-teman awak media baik cetak maupun elektronik yang kami banggakan. Mengawali laporan ini, kami ingin mengajak marilah kita senantiasa untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna hari ini, meski dalam situasi darurat kesehatan akibat pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, kami atas nama pimpinan Pansus menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada teman-teman anggota Pansus dan tim eksekutif yang bersinergi membangun kerjasama menyamakan persepsi atas materi Raperda RPJMD tahun 2021-2026 yang tidak mengenal lelah secara maraton. Terus melakukan kajian dan pembahasan bersama sejak tanggal 29 Agustus sampai dengan, tanggal 29 Juli sampai dengan 6 Agustus 2021, sehingga tuntas dan hasilnya dapat kami laporkan di hadapan Bapak Ibu sekalian siang hari ini. Hadirin rapat paripurna yang terhormat, pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 merupakan komitmen yang sangat strategis bagi kita semua dalam rangka meletakkan dasar dan arah pembangunan 5 tahun ke depan. Oleh karenanya, kita sepakat meletakkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok, ras, golongan, agama, dan politik. Bahwa dalam rangka penajaman materi RPJMD tahun 2021-2026 sekaligus menyisir permasalahan yang tereduksi di masyarakat selaku subjek dan objek pembangunan, maka public hearing merupakan bagian penting dalam proses ini. Pansus telah menghadirkan banyak kelompok masyarakat atau pemangku kepentingan sebagai wujud keterlibatannya dalam hajat besar dan sangat strategis ini, sebagaimana juga yang menjadi amanat regulasi. Bapak Ibu rapat paripurna yang kami hormati, teknik pembahasan Raperda RPJMD tahun 2021-2026 kami lakukan dengan variabel yang sangat terukur, meliputi antara lain sebagai berikut. 1. Apakah penyusunan Raperda RPJMD tahun 2021-2026 telah memenuhi syarat konstruktif dan normatif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan regulasi terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2020 sampai 2025, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang tahapan, tata cara penyusunan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan Rakerpemda. Rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. 2. Apakah substansi Raperda sudah memberikan ruang nyata untuk mewujudkan visi misi bupati yang bersifat abstraktif? 3. Bagaimana hubungan kesinambungan program RPJMD 2021-2026 dengan RPJMD terdahulu maupun hubungan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur maupun dengan RPJPN konstruksinya dibangun. 4. Seberapa jauh proyeksi dan optimisme yang akan dibangun atau diwujudkan dalam program dan kegiatan dari tangkapan isu-isu aktual. Hadirin peserta rapat paripurna yang terhormat,
bahwa terhadap variabel terukur sebagaimana kami maksud di atas secara umum Raperda RPJMD tahun 2021-2026 sangat memenuhi syarat menjadi regulasi. Adapun tambahan penjelasan tim eksekutif atas saran pendapat kami dirasa cukup transparan dan responsif. Ini merupakan wujud kebersamaan sebagaimana esensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, merupakan catatan tersendiri dan apresiasi yang mendalam. Selanjutnya, hasil evaluasi dari Gubernur kami tunggu menjadi bahan pembahasan lebih lanjut. Sidang paripurna yang terhormat, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya melalui paripurna ini, mohon persetujuan dan pengesahan agar dapat segera dilakukan evaluasi Gubernur Jawa Timur sebagaimana ketentuan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyuwangi, 9 Agustus 2021. Pimpinan Pansus Irianto S.A. Juru bicara saya sendiri. Disampaikan terima kasih atas laporannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pimpinan Pansus Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang restribusi perizinan tertentu untuk menyampaikan laporannya. Disilakan. Laporan Pansus Raperda Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati, yang kami hormati pimpinan DPRD beserta rekan-rekan anggota, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, Kepala Inspektorat, Dinas, Badan, dan perangkat daerah Kabupaten Banyuwangi yang kami hormati. Yang kami hormati pula Saudara Sekretaris DPRD dan staf. Yang kami hormati juga Saudara Camat, Lurah, dan Kepala Desa. Serta teman-teman media cetak maupun elektronik yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan yang Rahman dan Rahim yang telah memberikan berbagai nikmat termasuk nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini guna melaksanakan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara, khususnya bagi rakyat Banyuwangi yang kita cintai. Meski dengan keterbatasan akibat pandemi COVID-19, hanya dengan semangat pengabdian kepada masyarakat dan bagian dari ibadah kita yang menjadi spirit sehingga terlaksana agenda paripurna ini, meski kita lakukan secara virtual. Semoga tidak mengurangi esensi, maksud, dan tujuan agenda kita hari ini. Hadirin sekalian yang kami hormati, dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah, yaitu melalui retribusi persetujuan bangunan gedung, maka diperlukan penyesuaian terhadap objek retribusi dan perubahan terhadap cara mengukur tingkat penggunaan jasa dimaksud. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang
retribusi perizinan tertentu khususnya terhadap tarif izin mendirikan bangunan atau IMB dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang berdampak pada penyempurnaan pengaturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung sehingga dapat mendukung peningkatan investasi dan ekonomi. Persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, bahwa inisiasi perubahan peraturan daerah nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu secara mendasar merupakan mandatori yang mendesak untuk segera ditindaklanjuti. Maka pembahasan atas substansi materinya kami lakukan secara komprehensif dan dinamis, sehingga laporannya dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Harapannya adalah raperda perubahan ini untuk segera disahkan dan disepakati bersama untuk selanjutnya dilakukan evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur. Dan bahwa dalam rangka optimalisasi kualitas perda perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu, baik secara normatif maupun secara materi, maka penyusunan raperda telah melalui tahapan antara lain: 1. Pembahasan bersama tim eksekutif dalam rangka mengharmoniskan konsep rancangan dengan Kemenkumham. 2. Pelaksanaan konsultasi, studi banding, dan public hearing dalam rangka pengayaan materi sekaligus mengakomodasi terhadap kepentingan masyarakat luas. Maka rasa terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada para pihak yang terlibat intens dalam pembahasan perda ini, yaitu teman-teman tim eksekutif yang bersama-sama untuk membangun kesepahaman dan seluruh anggota Pansus dengan semangat membangun dedikasi dan kesamaan visi untuk melahirkan perda yang berkualitas dan insya Allah sangat bermanfaat. Amin. Hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya melalui momentum paripurna sore hari ini, kami berharap perda ini dapat kita sahkan dan ditetapkan menjadi produk hukum sehingga dalam waktu yang tidak lama menjadi rujukan dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi daerah. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan dalam laporan ini. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyuwangi, 9 Agustus 2021. Juru bicara dan sekaligus Ketua Pansus, Neni Fiantin Diah Martifa, SPD. Disampaikan terima kasih atas laporannya. Sebelum saya lanjutkan, saya perlu menyapa dulu anggota DPRD yang hadir secara virtual, yang mengikuti misa secara virtual, karena kalau tidak saya sapa nanti takut kualat saya. Ada satu Kiai Haji Ahmad Munib Safaat. Selamat sore Gus. Assalamualaikum. Ada Rizky Antar Budaya. Ada Maslim Riki Antar Budaya, ada Mas Limpat Prawiro Dikdo,
ada Mas Samsul Arifin, Mas Samsul, ada Pak Hasanuddin. Rapat paripurna yang kami hormati, selanjutnya sebagaimana ketentuan perlu kami tanyakan kepada saudara sekalian. Pertama, apakah rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang tahun 2021 sampai 2026 dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah? Kedua, apakah rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 14 tahun 2011 tentang distribusi perizinan tertentu dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah? Selanjutnya kami mohon kepada saudara sekretaris membacakan draft surat keputusan yang dimaksud. Dipersilakan. Draft keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 188/21 keputusan datar DPRD /429.050/2021 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi terhadap pengesahan Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 memutuskan menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pengesahan rancangan peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026. Kesatu, menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi untuk disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi. Kedua, rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud diktum 1 adalah rancangan peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026. Ketiga, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan di Banyuwangi pada tanggal 9 Agustus 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Ketua Imadi Cahyana Negara. Keputusan ini disampaikan kepada Yang Terhormat Saudara Bupati Banyuwangi di Banyuwangi. Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yang Terhormat Saudara Gubernur Jawa Timur di Surabaya. Draft keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 188/22/ keputusan datar DPRD /429.050/2021 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi terhadap pengesahan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua peraturan daerah nomor 14 tahun 2017 tentang retribusi perizinan tertentu. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 memutuskan menetapkan kesatu, menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi untuk disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi. Kedua, rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 adalah Raperda tentang perubahan kedua peraturan daerah nomor 14 tahun 2017 tentang retribusi perizinan tertentu. Ketiga, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan di Banyuwangi pada tanggal 9 Agustus 2021
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Ketua Imade Cahyana Negara. Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Saudara Bupati Banyuwangi di Banyuwangi. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Saudara Gubernur Jawa Timur di Surabaya. Selesai. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Sekwan. Bapak Ibu rapat paripurna yang kami hormati, sesuai ketentuan perlu kami tanyakan kembali kepada saudara, apakah saudara-saudara setuju dengan draft keputusan yang dibacakan saudara Sekretaris DPRD tadi? Bapak Ibu rapat paripurna yang terhormat, selanjutnya adalah penandatanganan berita acara persetujuan atas dua raperda dimaksud. Untuk itu dimohon pimpinan DPRD dan Ibu Bupati mengambil tempat, dan kepada hadirin dimohon berdiri sejenak dan sesudahnya dapat duduk kembali.
Rapat paripurna yang kami hormati. Kalau tidak seperti itu kan tidak ada yang tersenyum. Baru tadi lihat kami. Rapat paripurna yang kami hormati. Acara selanjutnya adalah sambutan Bupati Banyuwangi atas diajukannya 2 rancangan peraturan daerah yang dimaksud. Yang terhormat Saudara Bupati, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Yang kami hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi. Yang kami hormati, Saudara Wakil Bupati Banyuwangi. Yang kami hormati, Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, pejabat komponen pemerintah daerah, camat, lurah, dan kepala desa, serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, wa syukurillah, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala berkah dan rahmat yang tercurah kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan dengan agenda pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas diajukannya 2 raperda, yaitu Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026 dan Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, mengawali sambutan ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Dewan yang terhormat atas terselenggaranya rapat paripurna hari ini. Demikian pula kepada para pimpinan dan anggota fraksi-fraksi, khususnya kepada Pansus 2 Raperda tersebut, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Dengan itikat baik telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk bekerja sama dengan eksekutif melakukan pembahasan secara mendalam, serta memberikan saran dan masukan penyempurnaan terhadap 2 raperda tersebut. Saran dan masukan penyempurnaan pada 2 raperda tersebut sangat penting guna mewujudkan peraturan daerah yang komprehensif, aspiratif, dan responsif terhadap dinamika perubahan yang sangat cepat. Semoga semangat dan kerja keras pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi menjadi dorongan peningkatan kinerja eksekutif dalam rangka melaksanakan serta meningkatkan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara, khususnya kepada masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, secara khusus terhadap Raperda RPJMD, kami sampaikan bahwa setelah melalui suatu proses yang panjang, akhirnya pada hari ini Raperda RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026 ditetapkan, sehingga lengkap penyusunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 sampai 2026 telah melalui 4 pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan top down dan bottom up, serta pendekatan politik.
Dalam pendekatan demokratis, proses penyusunan RPJMD ini telah melalui metode ilmiah berdasarkan bukti fisik serta data dan informasi akurat yang dapat dipertanggungjawabkan. Analisa ilmiah dilakukan antara lain terhadap perumusan kerangka ekonomi makro daerah, kerangka pendanaan, dan kemampuan fiskal daerah, pengalokasian belanja daerah, penentuan target indikator kinerja dari setiap sasaran pembangunan daerah. Dalam pendekatan partisipatif, penyusunan RPJMD ini telah melibatkan semua pemangku kepentingan, sejak penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, hingga penyusunan rancangan akhir. Tentunya dengan mempertimbangkan tingkat relevansi, kesetaraan, dan keterwakilan, sehingga tercipta kesepakatan pada setiap tahapan penting pengambilan keputusan, khususnya dalam perumusan prioritas isu strategis dan permasalahan pembangunan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan, dan prioritas program pembangunan daerah. Dalam pendekatan top-down dan bottom-up, dokumen RPJMD telah mempertimbangkan rencana 5 tahun, SKPD melalui DAF, Renstra, masing-masing perangkat daerah, serta menyelaraskan dengan prioritas Provinsi Jawa Timur dan mempertimbangkan prioritas nasional, serta tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Demikian pula, dokumen ini telah memperhatikan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW Kabupaten Banyuwangi dan kabupaten sekitar. Dengan demikian, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum dan program dalam dokumen RPJMD ini merupakan hasil sinkronisasi dengan perencanaan vertikal dan horizontal. Dalam pendekatan politis, program-program pembangunan daerah, sebagaimana saya sampaikan bersama Saudara Wakil Bupati Haji Sugirah saat kampanye, telah dituangkan ke dalam dokumen RPJMD, dibahas bersama DPRD dan eksekutif, dan akhirnya ditetapkan dengan produk hukum berupa peraturan daerah, yang diharapkan mengikat semua pemangku kepentingan. Melalui keempat pendekatan tersebut, RPJMD ini diharapkan menjadi lebih berkualitas sehingga secara konsisten dapat dilaksanakan, dievaluasi, dan dilaporkan capaian kinerjanya setiap tahun dalam rangka mewujudkan visi Banyuwangi yang semakin maju, sejahtera, dan berkah. Saudara pimpinan dan para anggota DPRD yang saya hormati, beberapa poin penting yang dapat kami sampaikan sebagai tindak lanjut rekomendasi pembahasan Raperda RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2021-2026 antara lain. Pertama, penyesuaian proyeksi target capaian indikator kinerja utama atau IKU tahun 2022 sampai 2026. Khususnya pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang semula 5,29% menjadi 4,27%. Tahun 2023 yang semula 5,36% menjadi 4,54%. Tahun 2024 yang semula 5,43% menjadi 4,81%. Tahun 2025 yang semula 5,49% menjadi 5,07%, dan tahun 2026 yang semula 5,56% menjadi 5,34%. Kedua, penyesuaian proyeksi target pendapatan daerah pada APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2022 yang semula 494,60 miliar menjadi 518,01 miliar. Tahun 2023 yang semula 508,18 miliar menjadi 554 miliar. Tahun 2024 yang semula 522,39 miliar menjadi 570 miliar. Dan tahun 2025 yang semula 537,26 miliar menjadi 580,03 miliar. Tahun 2026 yang semula 552,82 miliar menjadi 600,06 miliar. Ketiga, beberapa penyesuaian redaksional telah ditindaklanjuti sebagai penyempurnaan dokumen RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 sampai 2026.
Rapat paripurna Dewan yang terhormat, berkat ridho, petunjuk, dan bimbingan Allah semata, alhamdulillah dan terima kasih Dewan yang terhormat berkenan menyetujui 2 raperda dimaksud pada hari ini. Demikianlah sambutan kami pada rapat paripurna hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberkati dan meridhai setiap langkah pengabdian kita kepada bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan fungsi kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan merdeka. Terima kasih. Kami sampaikan kepada saudara Bupati Banyuwangi, Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian usai sudah acara rapat paripurna pada sore hari ini, selaku pimpinan rapat tidak lupa kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu jalannya rapat paripurna pada hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Sebelum rapat ini kami tutup, mohon kepada anggota sekalian untuk tetap tinggal sejenak mengikuti agenda rapat paripurna internal yang akan dipimpin oleh Bapak Michael. Saat ini tepat pukul 13:10, 17:10 waktu Indonesia Barat, dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Banyuwangi pada hari ini Senin tanggal 9 Agustus 2021 secara resmi kami nyatakan ditutup dan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.